Teorema 7.5. Andaikan SA suatu setengah putaran dan G sebuah garis, apabila A bukan elemen dari G, maka setengah putaran titik A pada garis G itu sejajar dengan G. Diketahui SA sebuah garis G, di mana A bukan elemen dari G. Buktikan bahwa setengah putaran titik A pada garis G itu sejajar dengan G. Untuk pembuktiannya, kita misalkan ada P anggota G dan Q anggota G. Karena P himpunan anggota G, maka A titik tengah P aksen dengan P aksen sama dengan SAP. Kemudian karena Q himpunan G, maka A titik tengah Q aksen dengan Q aksen sama dengan SAQ. Di sini bisa kita lihat gambarnya, ilustrasi dari pembuktiannya. Perhatikan segitiga AP Q aksen dan A segitiga AQ P aksen. Untuk pembuktian bahwa G aksen sejajar dengan G, kita harus tunjukkan dulu bahwa segitiga AP Q aksen dan segitiga AQP aksen itu adalah kongruen. Hal yang pertama harus kita buktikan yaitu yang pertama bahwa sudut PAQ aksen dan sudut QAP aksen itu sama, artinya mereka bertolak belakang. Kemudian PA sama dengan AP aksen. Karena tadi sudah kita ketahui bahwa A itu merupakan titik tengah PP aksen. KA sama dengan AQ, di mana A titik tengah Q aksen. Dan menurut definisi tersebut kekongruenan, kita ketahui bahwa segitiga APQ aksen itu kongruen dengan segitiga AQP aksen. Karena segitiga APQ aksen kongruen dengan segitiga AQP aksen, maka PQ aksen sama dengan QP aksen. Karena PQ aksen sama dengan QP aksen, maka kita ketahui G aksen itu sejajar dengan G, sehingga SA G itu sejajar dengan G, atau setengah putaran titik A pada garis G itu sejajar dengan garis G. Contoh, diketahui dua garis G dan H tidak sejajar. A sebuah titik yang tidak terletak pada G atau H. Tentukan semua titik X pada G dan semua titik Y pada H, sehingga A titik tengah ruas garis XY. Di sini kita punya garis G dan H yang tidak sejajar, di mana A bukan himpunan G dan A bukan himpunan H. Yang ditanyanya kita disuruh mencari semua titik X pada G dan semua titik Y pada H, sehingga A itu menjadi titik tengah dari XY. Oke, untuk menjawabnya kita ambil permisalan P itu himpunan dari G. Jika P aksen sama dengan SAP, maka G aksen sama dengan setengah putaran titik A pada garis G melalui P aksen, dan PA itu sama dengan AP aksen, sehingga kita ketahui G aksen itu sejajar dengan G. Kemudian kita lihat, jika G aksen memotong H di Y, tarik garis YA memotong G di X, sehingga kita akan mengetahui pasangan titik yang dicari dari X dan Y. Gambarnya akan berupa seperti ini. Teorema 7.6. Hasil kali dua setengah putaran dengan pusat yang berbeda tidak memiliki titik tetap. Pembuktiannya, misal A, B itu elemen dari V, di mana A tidak sama dengan B. Kita akan membuktikan setengah putaran titik A dan setengah putaran titik B tidak memiliki titik tetap. Misal, G sama dengan garis AB. H tegak lurus dengan garis AB di A, dan K tegak lurus garis AB di B. Akan ditunjukkan setengah putaran A dan setengah putaran B itu sama dengan pencerminan M pada garis H dan pencerminan M pada garis K. Karena SA sama dengan MGMH dan SB sama dengan MGMK, maka kita masukkan SA SB sama dengan buka kurung MGMH tutup kurung, kemudian buka kurung MGMK tutup kurung, sama dengan kita pindahkan menjadi buka kurung siku, buka kurung MG MH tutup kurung MG tutup kurung siku MK, sehingga nanti kita akan mendapatkan buka kurung siku
MH buka kurung MG tutup kurung siku dan MK. Di sini kita bisa lihat bahwa MG itu artinya pencerminan M pada garis G dan pencerminan M pada garis E itu merupakan suatu transformasi identitas dan bisa kita rubah menjadi lambang I, huruf I, identitas. Terakhir kita mendapatkan hasil MH MK, pencerminan M pada garis H dan pencerminan M pada garis K. Mengapa I-nya dihilangkan? Karena transformasi identitas akan kembali, jika mempunyai pencerminan itu akan kembali ke dirinya sendiri. Akan kita tunjukkan bahwa setengah putaran A dan setengah putaran B tidak memiliki titik tetap. Misal X titik varian SASB. Jadi SASBX sama dengan X, sehingga pencerminan M pada garis H dan pencerminan M pada garis K, X sama dengan X. Jadi persamaan pertama dan persamaan kedua akan kita buat sama-sama kita kalikan ruas kiri dan ruas kanan dengan MHX. Ruas kiri akan menjadi bentuk MH buka kurung siku buka kurung MH MK tutup kurung siku X sama dengan MHX. Itu persamaan pertama. Persamaan keduanya menjadi bentuk buka kurung siku buka kurung MH tutup kurung MK tutup kurung siku X sama dengan MHX. Persamaan kedua. Dari 1 dan 2 diperoleh MHX sama dengan IMKX. Itu diambil dari persamaan kedua karena kita lihat bahwa terdapat suatu transformasi identitas di mana pencerminan M pada garis H, pencerminan M pada garis H. Artinya itu suatu transformasi identitas dan bisa dirubah menjadi lambang I. Kemudian persamaan keduanya itu jika dan hanya jika MHX sama dengan MKX. Misal MKX sama dengan X1. Kasus satunya kita misalkan X tidak sama dengan X1. Misal X tidak sama dengan X1, maka garis H tidak sama dengan garis K. Karena H dan K adalah sumbu ruas garis X1 dan ruas garis hanya memiliki satu sumbu, maka H sama dengan K. Hal ini tidak mungkin sebab A tidak sama dengan B. Kasus 2, X sama dengan X1. Misal X sama dengan X1, maka MHX sama dengan X dan MKX sama dengan X. Jadi X itu merupakan himpunan K dan X himpunan H, sehingga H dan K itu berpotongan di X. Dan hal ini tidak mungkin sebab H tadi kita ketahui bahwa H sejajar dengan K. Jadi dari kasus 1 dan kasus 2 tadi tidak mungkin ada sebuah titik X sehingga MHX dan MKX itu atau SA, SBX sama dengan X. Jadi bisa kita simpulkan bahwa setengah putaran pada titik A dan setengah putaran pada titik B itu tidak memiliki titik tetap. Atau untuk lebih jelasnya kita bisa lihat ilustrasi gambar dari teorema 7.6 ini. Teorema 7.7. Jika A tidak sama dengan B adalah 2 titik, maka hanya ada 1/2 putaran yang memetakan A pada B. Untuk pembuktiannya, dipunyai A tidak sama dengan B, akan kita buktikan STA sama dengan B dengan titik tengah ruas garis AB. Misal ada 2,5 putaran SD dan SE sehingga SDA sama dengan B dan SEA sama dengan B. Jadi SDA sama dengan SEA, maka S inverse D buka kurung siku SDA tutup kurung siku sama dengan S inverse D buka kurung siku SEA tutup kurung siku. Karena S inverse D sama dengan SD dari pembahasan sebelumnya, maka A sama dengan SD buka kurung siku SEA tutup kurung siku. Jadi jika ada D tidak sama dengan E, maka berarti bahwa A adalah titik tetap dari SD SE atau setengah putaran D dan setengah putaran E.
Hal ini tidak mungkin ada lebih dari satu setengah putaran yang mematakan A pada B. Satu-satunya setengah putaran adalah STA sama dengan B, dengan T merupakan titik tengah ruas garis AB. Teorema 7.8. Suatu setengah putaran adalah suatu dilatasi yang bersifat involuntarik. Dipunyai titik P, himpunan V. Akan kita buktikan yang pertama G sebuah garis di mana setengah putaran P pada garis G itu sejajar dengan G. Kemudian yang kedua akan dibuktikan SP sama dengan I atau setengah putaran pada titik P dan setengah putaran pada titik P sama dengan identitas dengan I transformasi identitas. Untuk membuktikannya, yang pertama jelas sudah kita ketahui bahwa setengah putaran pada titik P dan garis G itu sama dengan suatu garis atau G aksen. Misal ada A himpunan G, kemudian B himpunan G, maka A himpunan G aksen, B himpunan G aksen, dan PA sama dengan PA aksen, PB sama dengan PB aksen. Karena PA sama dengan PA aksen, PB sama dengan PB aksen, dan M dari sudut APB sama dengan M sudut A aksen PB aksen, sehingga kita ketahui bahwa segitiga PAB itu kongruen dengan segitiga PA aksen B. Jelas M sudut BA aksen A aksen P sama dengan M sudut BAP. Jadi G sejajar dengan setengah putaran titik P pada garis G, dan setengah putaran merupakan sebuah dilatasi dan SP. Maksudnya SP sebuah dilatasi ini, SP itu kan setengah putaran, dan dilatasi itu sama-sama kita ketahui secara umum, atau nanti untuk lebih jelasnya akan ada materi setelah pembahasan ini untuk pemateri berikutnya, bahwa dilatasi itu merupakan suatu perubahan nilai atau transformasi dengan suatu skala tertentu, tetapi tidak merubah bentuk dari bangun yang berkaitan tersebut. Artinya jika ada G dan kita lakukan setengah putaran menjadi G aksen, artinya memang posisinya berubah, kemudian nilainya mungkin berubah sesuai dengan skala, tapi bentuknya tetap suatu garis, tidak berubah. Itu yang mungkin dimaksud atau dinamakan dengan dilatasi. Yang kedua, karena setengah putaran pada titik P dan setengah putaran pada titik PA sama dengan SPA aksen sama dengan A, maka untuk setiap A himpunan G, sehingga SPG itu sama dengan identitas G. Jadi setengah putaran pada titik P, setengah putaran pada titik P sama dengan identitas. Hal ini berarti SP bersifat involuntarik. Dari pernyataan 1 dan 2 diperoleh fakta bahwa SP sebuah dilatasi bersifat involuntarik. Atau dengan kata lain, suatu setengah putaran adalah suatu dilatasi yang bersifat involuntarik. Teorema 7.9. Apabila T suatu transformasi, H himpunan titik-titik dan A sebuah titik, maka A himpunan TH jika dan hanya jika T inverse A himpunan H. Untuk pembuktiannya, dipunyai T transformasi H himpunan titik-titik dan A sebuah titik. Akan kita buktikan bahwa A himpunan TH jika dan hanya jika T inverse A adalah himpunan H. Yang pertama, kita ambil A himpunan TH. Jadi ada X himpunan H sehingga A sama dengan TX. Maka T inverse H sama dengan T inverse buka kurung siku TX tutup kurung siku sama dengan T inverse T, X sama dengan identitas X sama dengan X. Jadi T inverse A merupakan himpunan dari H. Selanjutnya ambil T inverse A himpunan H. Hal ini berarti T buka kurung siku T inverse A tutup kurung siku merupakan himpunan TH atau A adalah himpunan TH. Contoh, dipunyai E sama dengan X, Y sedemikian hingga X kuadrat plus 4Y kuadrat sama dengan 16. Misal
koordinat titik A itu sama dengan 4,-3 dan koordinat titik C sama dengan 3,1 dan G adalah sumbu X. Kemudian selidikilah apakah A adalah himpunan dari MGSCE. Untuk menjawabnya, yang pertama kita ketahui jelas bahwa MG SC inverse itu sama dengan S inverse C, M inverse G itu sama dengan SC MG. Sudah ada di pembahasan sebelumnya. Kemudian ambil P sama dengan X, Y. Jelas P sama dengan X, Y, atau jika P sama dengan X, Y, maka MGP sama dengan X min Y. Selanjutnya SCP sama dengan 2 kali 3 dikurang X, 2 kali 1 dikurang Y, sama dengan 6 min X, 2 min Y. Di sini kita menggunakan teorema 7.4 yang sudah dijelaskan oleh Mailiana Sari tadi. Jika A sama dengan A, B dan P sama dengan X, Y, maka SAP sama dengan 2A min X, 2B min Y. Dan di sini tadi A-nya itu 3, B-nya 1, sehingga 2 kali 3 min X, 2 kali 1 min Y. Jadi MG SC inverse P sama dengan SC MGP sama dengan SC X, min Y sama dengan 6 min X, 2 plus Y. Sehingga MG SC inverse A sama dengan MG SC inverse 4,3 sama dengan 6 dikurang 4, 2 dikurang 3 sama dengan 2, min 1. Karena MG SC inverse A sama dengan 2, min 1 dan bukan merupakan himpunan E, maka berarti A bukan himpunan MGSCE. Jadi kesimpulannya A bukan elemen atau bukan himpunan dari MGSCE.